saya pernah dipukul sama kakak kelas, dikeroyok. Dikeroyok? Itu, karena mereka rame-rame. Menurut ceritanya dia pernah diancam dibunuh kalau dia sampai ngomong sama keluarganya. Jadi nama siapa Mas? Nama Yoga. Jadi ya nama panjangnya Yoga aja lah manggil. Mas Yoga. Iya. Lebih enak dipanggil Yoga ya. Umur boleh tahu Mas? 23. 23. Iya. Oh, masih muda lah ya, 23 ya. Oke. Pekerjaannya apa Mas boleh tahu? Saya kerja di klinik kecantikan. Klinik kecantikan. Oke. Dari pembulian, pelecehan juga. Pelecehan seksual. Jadi sebenarnya saya emang dari kecil lebih banyak berteman dengan perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Oh, ini kita ambil waktu dulu. Ini umur berapa dan dari SD sih, dari SD. Oh, SD. Gitu, dari SD kelas 1 sampai kelas 3 lah. Intinya dari kecil, dari SD gitu. Saya udah sering dibully, mungkin karena pertemanan saya lebih dekat dengan perempuan, jadi itu yang membuat saya sering dibully. Karena gini, mungkin karena sering mendapat perlakuan yang kurang mengenakan ya. Maksudnya dari karena kan saya feminine boy ini, jadi dari keluarga juga terkadang banyak yang ini istilah mengejek kayak gitu-gitu kayak. Mungkin ini juga Mas ya, yang karena kakak-kakak kan semua. Iya. Mas ada berapa bersaudara tadi? 5. Dan laki-laki anak keempat. Nah, yang atas itu perempuan semua? Enggak, yang sulung perempuan. Terus cowok. Oke. Karena dari situ kan dari keluarga dulu balik nih. Dari keluarga. Mas lebih dekat ke mana? Kakak yang paling sulung kah atau kakak cowok atau gimana? Kalau untuk saudara saya kurang. Oh, iya, lebih ke pertemanan aja. Iya, saya lebih dekat sama mama sih. Oke. Iya. Jadi karena kayak gitu maksudnya itulah tadi yang melatar belakang Mas kenapa lebih ke ya udahlah saya lebih nyaman untuk bergaul sama kawan cewek aja. Iya gitu. benar. Oke. Sebenarnya kalau untuk kata-kata mungkin saya nggak terlalu kayak baper ya. Kalau untuk kata-kata karena mungkin kan udah sering. Jadi yang lebih bikin saya sakit hati itu ketika kelas 4 SD saya pernah dipukul sama kakak kelas, dikeroyok. Gitu, karena mereka rame-rame. Karena mereka menganggap bahwa laki-laki yang feminin itu nggak boleh gitu loh, nggak boleh berteman dengan dengan mereka lah istilahnya. Gitu. Jadi saat itu saya dipukul, saya ditonjok. Iya, ditendang dan saya juga sempat dikurung di dalam kamar mandi. Waktu SD itu kelas 4. Itu apa awalnya kenapa? Awalnya karena gini. Waktu itu lagi ekstrakurikuler. Jadi kalau misalnya ekstrakurikuler rata-rata kan kalau teman cowok pasti bawa parang tuh kayak gitu-gitu. Maksudnya ekstrakurikuler bersih-bersihkan. Gotong royong. Heran ekstrakurikuler apa yang bawa parang gitu? Gotong royong. Kayak bersih-bersih apa segala macam. Saya enggak. Saya bawa kayak ember, terus kain pel kayak gitu-gitu. Jadi mereka kayak apaan sih lu kayak gitu. Mungkin gitu ya. Karena beda ya kan. Karena beda. Gitu. Tapi karena waktu itu saya ngelawan, jadinya mereka gitu. Kroyok, terus saya ditendang gitu. Efeknya sampai sekarang saya yang pertama saya belum bisa bertemu mereka. Iya, jadi nggak enak lah kalau ketemu berpapasan pun nggak suka lah segala macam. Enggak, sama sekali nggak enak. Terus saya juga jadi takut kalau misalnya kalau ketemu sama orang yang mirip aja sama dia itu udah jujur. Sudah lama itu Mas. Iya. Sampai ketemu dan ada yang mirip pun. Ada mirip aja udah benci. Sebenci itu. Itu kelas 4 tadi Mas? Kelas 4 SD. Jadi waktu kelas 5 saya waktu itu kalau nggak salah ujian semester untuk naik ke kelas 6. Untuk naik ke kelas 6 kebetulan di kampung lagi ada acara. Ada acara dan ada orang dari luar yang biasanya datang. Itu orang yang dari luar dan saya mengalami pelecehan seksual. Itu pelecehan seksual. Iya, pelecehan seksual. Mohon maaf saya disodomi. Gitu. Gitu. Dan hal itu maksudnya begitu membekas dan itu nggak bisa dilupain sama sekali sampai sekarang. Jadi waktu itu kan kalau biasanya anak kecil kalau ada acara pasti suka ngumpul tuh kayak suka main-main main-main lah namanya anak kecil ya juga. Iya. Nah kebetulan itu kita duduknya
bersampingan. Oke, sebelah-sebelahan. Iya, Oke. bersebelahan gitu, duduk, enjoy. Terus tiba-tiba dia kayak yang ini, Merangkul. iya merangkul dari belakang, terus ini, Oke. apa istilahnya? Didekat lah ya. Iya didekat kayak gini-gini, gitu. Tapi itu maksudnya kan di kampung belum ada ini ya, belum ada listrik, Iya, gitu kayak gelap. masih pakai lampu-lampu apa sih? Ya lampu apa ya, sentir apa sih? Lampu Pokoknya ya zaman lampu dulu lah ya. tenaga surya. Ya kayak gitu-gitu. Apa namanya? Jadi kalau orang yang bagian belakang itu masih ini. Iya. Apa istilahnya? Gelap, samar apa? Iya samar-samar kayak gitu. Samar-samar Jadi remang. Jadi kebetulan kan waktu itu dia pakai sarung. Itu. Oh, Pakai sarung. Terus dia ngajak saya keluar dari tempat itu. oh, disitulah maksudnya. Ya kita nggak bisa mendetail, Iya. cuman disitulah dia melakukan aksinya ya segala Iya. macamnya. Oh nangis, tapi nangis yang kayak nggak bersuara. Jadi saya itu benar-benar menutupi masalah ini sejak saat itu sampai sekarang. Iya menutupi, karena gini, kalau untuk cerita sama mama juga kayaknya menurut saya nggak bisa, dan apa namanya, saya nggak bisa cerita, itu loh, saya nggak bisa cerita ke mama karena yang pertama mama single parent. Oh iya. Iya. Mau single parent? Iya, single parent. Jadi papa saya meninggal waktu saya umur 2 tahun. Oh. Itu jadi mama sampai sekarang belum menikah. Oh, iya. Nggak menikah lah. Jadi untuk menceritakan masalah saya itu kayaknya berat banget buat saya. Kenapa? Kenapa? Karena saya nggak mau menambah beban. Oh iya, Mama, karena iya, orang tua menambah udah pikiran. nyari sendiri, banyak Iya. masalahnya, nggak mau Betul. nambah lagi. Jadi kayak yang masalah itu benar-benar saya keep, benar-benar saya nggak mau cerita sama siapa-siapa karena saya juga takut sama si pelaku ini. Oh iya, karena masih Saya kecil takut- kan. masih jatuhnya. kecil, kayak Jadi, takutnya bukan orang dia dewasa, papain dia papain nanti. Ya. Ada. Jadi setiap saya ketemu sama orang baru nih, sama ketemu mau perempuan atau laki-laki, saya paling nggak suka kalau misalnya ada orang yang merangkul. Saya saya udah bertahun-tahun untuk mencoba ya, kayak untuk melupakan saya harus berdamai dengan diri saya sendiri. Pokoknya harus enjoy, pokoknya saya harus lupain. Tapi ketika ada orang yang coba merangkul perempuan atau laki-laki, saya akan ingat lagi momen itu. Berarti betul. Kalau nggak gemetar, membekas ya, Mas, ya? membekas banget. Kalau nggak gemetar, saya nangis. Oke. Saya nggak bisa kayak yang tiba-tiba dirangkul. Ada orang merangkul tiba-tiba kayak nggak kali bisa. lagi diem-diem tiba-tiba cep gitu langsung dirangkul. Oke. Jadi ya bergaul susah dong berarti Mas kalau kayak gitu. Maksudnya kan kalau berkawan-kawan kayak itu normal tuh jadinya. Kayak misalnya merangkul, kayak misalnya ngapa itu kan jadi normal tuh. Jadi kayak berkawan payah dong Mas jadinya. Kalau untuk berteman, saya kan rata-rata berteman dengan perempuan. Iya. Ya. Jadi kayak kalau teman saya, kalau teman dengan perempuan itu jarang. Kayak, Iya. Jadi kalau ketemu sama laki-laki, enggak sih, jarang saya sebenarnya. Setelah kejadian itu kejadiannya mau naik ke kelas 6 gitu. Jadi saya enjoy-nya itu ketika masuk SMP. Oh iya. Masuk SMP saya selama 3 tahun saya enjoy banget itu. Karena apa? Karena saya tinggal sama kakak saya yang sulung. Jadi saya ngerasa aman aja, nyaman kayak gitu. Dan si pelaku ini jauh dari rumah. Gitu. Ya, lumayan jauh. Tapi ketika saya masuk SMA, jadi ntar dulu, SMP itu nggak ada pembulian itu nggak ada lagi, aman ya? Pembulian masih ada, cuman nggak apa parah dulu ya? Iya, enggak. Cuman ya masih bisa lah Mas Iya tolerir. masih bisa gitu. Kayak diejek itu udah biasa. Udah biasa. Jadi kayak saya udah nggak terlalu pusing. Terlalu tough Mas ya dari kecil sih jadinya. Jadi SMP tuh, SMP jadi enjoy. Jadi nggak ada nggak ada trauma lah istilahnya gitu. Dan beruntungnya saya nggak pernah ketemu sama si pelaku tadi selama SMP ini selama 3 tahun. Oke. Nah itu kan SMP, selama 3 tahun itu SMP. Iya. Nah masuk SMA itu gimana? Apakah kan berarti kalau SMP enjoy, berarti kawan-kawannya pun juga enjoy dong. Ada lah berarti yang dekat. Ada. Jadinya kalau tapi perempuan. Yang masalah sih ya kita nggak tahu, yang penting enjoy aja Mas dari sini. Jadi Mas sempat melupakan lah. Karena ya memang sih nggak lupa sepenuhnya, tapi kan kalau misalnya Mas udah ada enjoy berkawan dan segala macam, Mas nggak berkutat di masalah itu aja kan pasti. Karena Mas ada kesibukan dan berkawan dan segala macam, jadinya nggak kayak berkutat kayak kalau misalnya orang berdiam itu pasti kan berpikirnya ke sana aja. Tapi kalau misalnya Mas berkawan, enjoy sama kawan ya sedikit-dikit nggak maksudnya nggak inget lagi lah sama itu. Jadi Mas sibuk sama hal yang lain. Iya.
sebenarnya kalau emang punya kalau punya kesibukan itu bisa nih gitu. Tapi kalau misalnya lagi sendiri itu tetap ada bayang-bayangan itu tetap ada. Gitu. Okay. Karena saya nyamannya itu ketika SMP aja selama 3 tahun sama kelas 1 SMA setahun. Oh iya, gitu. Mas bilang tadi jauh tuh. Mas bilang jauh dari rumah, kan Mas masih situ atau udah pindah waktu itu? Udah pindah. Oh pindah? Iya, dia pindah. Pindah kenapa itu Mas? Karena memang takut ini atau? Bukan, maksudnya dia yang pindah. Dia yang pindah? Iya, dia yang jauh. Dia yang jauh. Mas tetap situ, tapi orang yang jauh. Jadi ya Mas aman lah, merasa orangnya udah di situ lagi gitu. Oke. Nah jadi setelah itu masuk nih kan SMA nih. SMA enjoy ini, juga pas kelas 1. Oke. Begitu mau naik ke kelas 2, setelah pulang libur dari kampung, ketemu lagi sama dia. Orangnya balik lagi. Jadi ini apa? Ada pesta lagi atau memang orangnya? Jadi ceritanya waktu itu saya pulang dari kampung. Itu saya turun dari mobil, saya ke kos. Saya mau ke kos. Itu kan betul ngekos ya? Ngekos karena lumayan jauh gitu. Maksudnya saya sekolahnya di kota. Oh iya. Gitu. Rumahnya di desa. Nah, di desa. Saya sekolah di kota. Terus turun dari mobil, jalan nih menuju kos. Tiba-tiba dia datang merangkul, sama seperti yang dia lakuin pas saya masih SD. Yang waktu yang waktu pertama kali dia melakukan pelecehan itu. Jadi dia merangkul, tapi saat itu saya nggak bisa kayak yang teriak apa segala macam, enggak. Saya cuma berdiri, gemetar dan nangis. Tapi nangisnya nggak bersuara. Iya tahu. Ya, nangis saking takutnya diem takut, gini. Gitu ya. Nah mungkin karena dia takut kalau sampai saya teriak, jadinya dia kayak cuma bisik, santai aja, nggak usah takut. Tapi saya nggak berani lihat mukanya. Gitu, dia cuma kayak bisik gitu doang. Tatapan Mas kosong aja lah ke depan gitu kayak, ya. Terus dia balik. Nah sampai di kos dia udah nangis parah sih. Balik lagi nih, ketemu orangnya, perlakuannya sama ternyata juga. Dia ada di situ gitu, dia udah stay di sana. Nah seminggu setelah kejadian itu saya langsung nelpon mama sama berhenti sekolah. Berhenti. Random aja tiba-tiba langsung telepon, kamu berhenti sekolah. Karena saya takut. Karena setiap ke sekolah itu pasti nengok kayak, aduh, takut kan kalau misalnya dia tiba-tiba ada gitu. Ya pasti orang tua nanya dong, ini kenapa nak ini kenapa nak? Kok tiba-tiba berhenti sekolah? Nah banyak, bukan cuma mama ya, tapi kayak abang-abang, om-om kayak gitu kan, kayak keluarga-keluarga besar. Kenapa? Ada apa? Karena kebetulan kalau di sekolah saya juga lumayan aktif gitu, jadi guru-guru juga rajin kayak, kenapa? Ada apa? Kok gitu? Jadi ketika saya cerita sama mama, saya cuma bilang udah saya nggak mau sekolah. Tapi ketika saya cerita, saya nggak yang kayak nangis kayak mah gini-gini, saya gini-gini, enggak. Saya malah jadi brutal. Oh, kayak gitu, berontak lah gitu ya. Gitu kayak. Kamu sekolah intinya udah gitu. Mulai dari penampilan pun saya udah mulai ubah. Maksudnya kayak mulai tindik kayak gitu-gitu, terus pakai celana robek-robek kayak gitu-gitu. Nakal lah intinya kayak udah mulai rebel lah ya, maksudnya anaknya kayak pang-pang gitu lah ya, rebel gitu. Jadi mama juga kayak udah nyerah, udahlah ini anak mungkin emang nggak mau sekolah. Jadi mereka juga berusaha untuk cari sekolah lain, tapi karena saya nggak mau, udah jadinya mereka putus asa. Gitu, maunya gimana gitu. Dan kebetulan itu langsung tuh Mas gitu nelpon, besoknya nggak sekolah lagi langsung? Enggak, 3 hari setelah itu. Baru saya pulang kampung. Gitu. Jadi saya ngomong sama mama, udah saya nggak mau sekolah gitu. Nah 3 minggu setelah itu, ini kan saya sudah berhenti nih sekolah. Jadi 3 minggu setelah itu, keberuntungnya ada sepupu yang mau merantau ke Makassar. Gitu, jadi dia ajak saya, udah mendingan ini anak kita ajak ke Makassar. Ke Makassar. Ikutlah Mas ke sana. Udah seneng banget itu, seneng. Karena udah jauh nih. Udah jauh dari sini, udah lega. Jadi sampai di Makassar, saya sekolah sambil kerja. Beruntungnya juga sampai di Makassar saya ketemu dengan orang yang sama gitu loh. Maksudnya kasusnya juga sama gitu. Maksudnya mereka punya pengalaman yang sama seperti saya. Dan pengalaman pernah dia pelecehan seksual. Pelecehan seksual, dan bahkan mereka juga lebih parah. Itu gimana itu? Bahkan menurut ceritanya dia pernah diancam dibunuh kalau dia sampai ngomong sama keluarganya. Gitu. Jadi saya mikir, oh ya udah, saya harus mencoba lebih lebih mencari cara untuk melupakan ini. Iya. Karena saya lihat mereka juga kayak kuat Mas. Maksudnya gimana ya? Gini, saya paham gini. Jadi gini, ketika Mas ada bercerita ke orang dan dia lebih buruk pengalaman, jadi kayak Mas merasa kayak agak bersyukur. Iya benar. Kayak aku untungnya separah itu loh. Iya benar. Gitu. Tapi untuk yang
apa namanya trauma-trauma itu masih sih. Masih. Karena itu nggak bisa sih dilupakan. Iya. Kalau untuk saya pribadi ya, sebenarnya untuk hal seperti ini memang susah, sulit banget gitu. Meskipun banyak orang yang apa namanya kayak semacam menyemangati, itu nggak bisa, gitu. Itu nggak bisa, sulit. Tapi kalau untuk sejauh ini sampai saat ini, cara saya cuman dengan menyibukkan diri, gitu kayak bekerja, gitu. Jadi kalau misalnya kita punya kesibukan itu bakal lupa sendiri. Iya. Nggak mengingat situ. Iya benar. Tapi kalau misalnya kayak apa namanya? Kita diem aja udah. Pikiran sana aja. Pasti keinget-inget terus ya Mas ya. Akhirnya saya sudah bisa mengeluarkan unek-unek yang selama ini saya benar-benar udah keep udah lama. Semoga video ini bermanfaat dan buat teman-teman di luar sana yang mungkin mengalami hal yang sama seperti saya cuma mau bilang tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.